Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innash syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, kalau pas libur kerja atau libur sekolah atau libur kuliah, mari kita lakukan simulasi gitu ya, simulasi kecil-kecilan. Insya Allah ini ada manfaatnya simulasi ini. Gimana simulasinya? Misalnya kita tutup mata kita 2 jam saja, misalnya 1 atau 2 jam, nggak usah seharian penuh ya, tidak usah seharian penuh, 1 atau 2 jam kita tutup, lalu kita melakukan aktivitas dengan mata tertutup itu. Misalnya kita kamar mandi, seolah-olah kita tidak bisa melihat karena ditutup memang mata kita. Ke kamar mandi bagaimana kira-kira? Apakah kita mengalami kesulitan? Tidak ada yang bantu, tidak ada yang menuntun kita. Insya Allah kita ya paling, karena mungkin suasana rumah kita sudah hafal, mungkin tidak terlalu menyulitkan ya, tapi tetap ada kesulitannya. Lalu misalnya kita setel kompor gitu ya, lalu godok air gitu ya, menggodok air, lalu setelah itu kita tinggalkan, kita datangi lagi kompor itu, lalu kita mau matikannya, kira-kira apa yang terjadi? Kadang tangan kita bisa kena pancinya yang sedang panas itu. Jadi ternyata kita tidak bisa melihat hanya karena ditutup beberapa lama, 1 atau 2 jam. Sambil ditutup itu melakukan aktivitas ternyata cukup menyulitkan kita. Bisa kita bayangkan ya, cukup menyulitkan kita. Nah, bagaimana kira-kira orang yang benar-benar tidak bisa melihat selamanya, alias buta ya. Bahkan butanya mulai dari mulai dari lahir misalnya. Tentu kalau menurut akal sehat, menurut akal kita itu tentu menyulitkan ya. Mau baca Al-Quran itu sulit, kecuali ya memang baca Al-Quran yang khusus orang buta gitu. Lalu mau kemana-mana itu agak sulit, butuh alat, butuh dan buku penuntun dan sebagainya ya. Butuh orang yang nuntun. Berarti kita harus mensyukuri ya nikmat yang diberikan Allah atas penglihatan kita ini. Kita harus bersyukur betul ya. Nah, bersyukur itu kalau menurut Nabi itu memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah itu untuk untuk beribadah, untuk menolong agamanya Allah. Kalau laki-laki untuk ke masjid itu namanya bersyukur ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan nikmat penglihatan kepada kita ini, mari kita syukuri ya. Dengan cara bagi yang laki-laki hadir ke masjid untuk untuk sholat berjamaah, lalu bisa hadir ke majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah Allah menolong kita. Kita bisa mensyukuri nikmat. Salah satu nikmat itu tadi, yaitu nikmat berupa kesehatan, yaitu penglihatan. Nah, kenapa kok saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara untuk melakukan simulasi, menutup mata sambil
melakukan aktivitas, karena yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam ini adalah kisah tentang sahabat Nabi yang buta sejak lahir. Ada yang tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, siapa nama sahabat itu? Iya, ternyata ada yang tahu ya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ya. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang luar biasa ya, yang buta sejak lahir, Ini merupakan sepupu dari Khadijah ya. Abdullah bin Ummi Maktum ini sepupu dari istrinya Nabi yang pertama, yaitu Khadijah. Setiap sholat fardu, Abdullah bin Ummi Maktum, selanjutnya Abdullah bin Ummi Maktum, ini saya singkat AUM gitu ya. Enak mana AUM dengan Abdullah bin Ummi Maktum ya? Enakan Abdullah bin Ummi Maktum ya. Kita sebut seperti itu. Maka setiap sholat fardu beliau ini selalu hadir ke Masjid Nabawi ya. Padahal rumahnya jauh, melewati kebun kurma, ada batu-batuan dan sebagainya gitu. Dan tidak ada yang menuntun dari rumah ya, Tapi beliau selalu hadir ke Masjid Nabawi untuk sholat fardu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Beliau selalu hadir ya. Dan suatu hari ketika mau sholat subuh, karena nggak ada yang nuntun, beliau ditakdirkan Allah kakinya itu membentur sebuah batu yang menyebabkan beliau itu jatuh ya. Dan kakinya berdarah. Dengan sigap beliau berdiri, beliau tidak menyerah ya. Tetap hadir ke masjid ya. Beliau sholat seperti biasanya ya. Besoknya ketika subuh, beliau mau berangkat lagi ke Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi itu masjid yang dibangun Nabi bersama para sahabat yang ada di Madinah ya. Beliau mau sholat ke situ, mau berangkat, ternyata di pintu rumahnya itu ada seorang pemuda ya. Pemuda ini menawarkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk menuntunnya ke masjid ya, Abdullah bin Ummi Maktum merasa bersyukur ya, karena ada yang membantunya menuntun ke masjid. Maka dituntunlah oleh pemuda itu sehingga perjalanan Abdullah bin Ummi Maktum pagi itu lancar ke masjid. Besok subuh begitu lagi, pemuda itu sudah siap untuk menuntun Abdullah bin Ummi Maktum. Besoknya lagi berulang-ulang seperti itu setiap subuh ya, Maka yang mengherankan hati Abdullah bin Ummi Maktum, pemuda ini nggak pernah masuk ke Masjid Nabawi, nggak pernah ikut sholat gitu. Dia hanya menunggu di luar ya, Nanti kalau Abdullah bin Ummi Maktum mau pulang, sama dia dituntun lagi pulang ke rumahnya gitu. Abdullah bin Ummi Maktum penasaran, siapakah orang ini ya, pemuda ini siapa kok begitu setianya, begitu baik, menuntunnya ke masjid tiap pagi setiap subuh. Tapi dia tidak mau sholat, dia ada di luar gitu. Maka Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, siapa namamu? Nanti kalau saya selesai sholat, kamu akan saya doakan," gitu ya. Maka pemuda ini tidak mau menjelaskan siapa dirinya, siapa namanya gitu ya. Karena pemuda tidak mau menyebutkan namanya. Maka Abdullah bin Ummi Maktum berkata kepada pemuda itu, "Jika demikian, cukuplah sampai di sini saja engkau membantuku. Mulai besok kamu tidak usah membantuku lagi ya. Karena kamu tidak mau menyebut namamu untuk saya doakan. Jadi kamu tidak boleh membantuku lagi." Karena pemuda tadi itu punya kebutuhan, dia butuh untuk untuk menuntun Abdullah bin Ummi Maktum, maka terpaksa pemuda tadi menjelaskan siapa dirinya. Pemuda ini berkata kepada Abdullah bin Ummi Maktum,
sesungguhnya aku ini adalah iblis. Itu luar biasa iblis ini. Iblis luar biasa. Jadi bisa menyamar jadi apa? Jadi hewan, bisa menyamar jadi manusia, bisa menyamar menjelma menjadi seorang pemuda ganteng seperti tadi itu ya, yang membantu Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, begitu dia menjelaskan kalau dia iblis, Abdullah bin Ummi Maktum malah tambah heran lagi ya. Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada iblis tadi, lalu mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukannya engkau semestinya mencegahku untuk ke masjid? Maka iblis tadi yang menjelma menjadi pemuda tadi menjelaskan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Abdullah, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu ketika engkau mau berangkat ke masjid, kamu terjatuh, lalu kakimu berdarah, dan kamu tetap ke masjid. Dan saya mendengar penjelasan Gusti Allah melalui malaikat bahwa akibat peristiwa itu maka Allah mengampuni separuh dari dosamu. Maka saya ada kepentingan untuk menuntunmu ke masjid agar kamu tidak jatuh lagi ya. Sebab kalau kamu jatuh lagi, saya khawatir kamu jatuh lagi. Kalau kamu jatuh lagi, maka apa? Dosamu yang separuh itu akan dihapus lagi oleh Allah, sehingga kamu tidak berdosa. Tidak berdosa, luar biasa iblis itu. Tidak mau, dia itu apa? Dosa-dosa dari Abdullah bin Ummi Maktum itu diampuni semuanya. Maka apa? Maka dia berkorban untuk apa? Untuk menuntun Abdullah bin Ummi Maktum untuk datang ke masjid. Agar apa? Agar Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak jatuh lagi. Sehingga dosa-dosanya masih tetap ada, masih tinggal separuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita ya, untuk menggoda manusia. Tidak akan pernah berhenti ya, tidak akan pernah berhenti. Dia selalu mencari cara, bagaimana caranya agar kita bisa terjerumus ke dalam dosa, sehingga kita ini masuk neraka. Itu tujuan dari iblis, itu tujuan dari iblis. Memang akan menjauhkan dari kita, menjauhkan kita dari apa? Dari ketaatan kepada Allah. Maka kita harus berhati-hati dengan apa? Tipu daya iblis, ya, tipu daya iblis. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, kalau iblis itu tidak berhasil menggoda kita agar kita itu menjadi apa? Mengingkari perintah-perintahnya Allah, agar kita ini menjadi tidak taat kepada Allah dan Rasul, iblis tidak berhasil untuk itu, maka iblis akan menggoda dengan cara lain. Iblis itu akan berusaha dengan cara lain. Salah satunya seperti yang dilakukan untuk apa? Abdullah bin Ummi Maktum. Iblis itu akan berusaha agar kita ini tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Iblis itu akan berusaha agar kita ini tidak mendapatkan ampunannya Allah, sehingga kita menjadi tetap berdosa. Jadi luar biasa tipu daya iblis ya. Maka kita harus betul-betul hati-hati, betul-betul hati-hati. Dan hikmah yang ketiga, bahwa wajib bagi kita untuk apa? Menganggap iblis itu atau syaitan itu sebagai musuh ya. Sebagai musuh. Syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Ada setan itu berupa jin, berupa anak buahnya iblis. Ada setan itu berupa manusia, yaitu manusia yang punya sifat syaitonia. Maka kita harus berhati-hati ya kepada syaitan, baik yang berupa jin maupun manusia. Kita harus menganggap mereka itu musuh kita ya. Bukan tetangga kita yang menjadi musuh kita, bukan saudara kita yang menjadi musuh kita, bukan orang tua kita yang menjadi musuh kita, tapi apa? Syaitan, iblis ya, iblis. Sesuai dengan Quran surat Fatir ayat ke-6. Tadi saya baca pada pembuka, sekarang saya baca artinya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Nah ini Allah yang menyatakan
bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kita. Allah memberitahu kita. Jadi kita pun harus menganggap bahwa syaitan itu adalah musuh kita. Jangan pernah berteman dengan syaitan. Kita pasti kemungkinan besar akan tergelincir nanti. Lanjutan ayat, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Jadi Allah menyuruh kita untuk memusuhi syaitan, untuk memusuhi iblis, ya. Bukan memusuhi tetangga, bukan memusuhi saudara. Karena sesungguhnya syaitan itu, lanjutan ayat, hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan itu mengajak golongannya. Jadi orang yang berteman setan itu berarti golongan setan, dan dia akan diajak terus untuk masuk neraka yang menyala-nyala, yang menyala-nyala. Maka kita harus waspada dengan hal itu. Kenapa Abdullah bin Ummi Maktum itu selalu sholat berjamaah ke masjid yang fardu, ya, yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Abdullah bin Ummi Maktum selalu sholat ke masjid. Mengapa kok begitu? Kok selalu begitu? Karena suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum ini mengikuti pengajian Nabi, ya. Nabi itu sering mengadakan pengajian, ya, dan tidak ada jadwalnya. Kadang setelah sholat asar itu Nabi mengadakan pengajian. Nabi noleh kepada setelah ngimami sholat, lalu berputar menghadap kepada para sahabat, para jamaah, lalu menyampaikan Al-Quran, satu ayat, lalu menyampaikan satu hadis dan sebagainya. Sering sekali Nabi melakukan seperti itu. Berarti Nabi itu sering ngaji. Maka mari kita tiru. Mari kita sering-sering ngaji, bukan terus seminggu sekali, seminggu 2 kali, bukan seperti itu. Kalau ada kesempatan kita ngaji. Kalau ada kesempatan kita ngaji. Karena Nabi selalu melakukan seperti itu. Karena yang sering saya sampaikan, orang yang ngaji itu Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga, ya. Untuk masuk surga. Maka setan nggak suka kepada orang ngaji, ya. Kalau ada orang mau berangkat ngaji, oleh setan pasti pasti digoda. Digoda dengan apa? Dengan harta, digoda dengan kesibukan, digoda dengan apa? Dengan anak, dengan cucu dan lain sebagainya, ya. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum mengikuti pengajian Nabi. Nabi menyampaikan sebuah hadis. Jadi yang disampaikan Nabi hadis ini, hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nabi bersabda, "Man sami'an nida'a falam ya'ti, fala sholata lahu illa min udri." Artinya, barang siapa mendengar suara azan tapi tidak memenuhinya, maksudnya apa? Kalau di masjid atau di mushola ada azan, lalu kita tidak hadir untuk sholat berjamaah, maka menurut Nabi tidak ada sholat baginya. Berarti apa? Bagi yang laki ini, ya, bagi yang laki tidak sah sholatnya. Atau minimal apa? Tidak mendapatkan pahala 27 kali. 27 kali. Jadi tidak ada sholat baginya. Itu menurut Nabi, ya. Kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Uzur itu apa? Kalau menurut Ibnu Abbas, uzur itu karena takut. Takut itu karena tidak aman, ya. Misalnya jalan dari rumahnya ke masjid itu ada begal, gitu. Ada perampok yang sering membunuh. Atau sakit keras. Tapi Nabi waktu sakit keras tetap sholat ke masjid. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang laki-laki, ya, diusahakan sedapat mungkin sering-sering sholat berjamaah di masjid. Lebih banyak sholat berjamaah di masjid. Yang fardu. Kalau yang sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Maka ajak anak-anak laki-laki kita, cucu laki-laki kita, diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah. Karena ini tidak ada barang siapa yang mendengar seruan azan tapi tidak memenuhinya, tidak hadir ke masjid, tidak hadir ke mushola, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Mendengar hadis ini, Abdullah bin Ummi Maktum mendekat, ya, bertanya kepada Nabi. Kenapa? Karena dia itu buta, seperti yang saya sampaikan tadi. Coba
bandingkan dengan kita, ibu bapak, saudara-saudara yang tidak buta ini, bapak-bapak yang tidak buta. Berapa kali sehari semalam ke masjid untuk sholat berjamaah? Bandingkan dengan Abdullah bin Umi Maktum. Bandingkan. Abdullah bin Umi Maktum berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku di rumah untuk ke masjid. Apakah aku punya rukhsah atau keringanan untuk sholat di rumah? Tidak ada yang menuntunnya, rumahnya jauh, melewati kebun kurma. Waktu itu kan belum seperti sekarang. Kalau seperti sekarang ini kota Madinah sudah indah sekali, ya, mulus dan sebagainya, sudah aman sentosa. Kalau dulu kan melewati pohon-pohon kurma, melewati batu-batu yang tajam dan sebagainya. Waktu di zaman Nabi gitu ya. Maka Nabi bertanya, mulanya Nabi memberi izin kepada siapa ini? Kepada Abdullah bin Umi Maktum. Senang Abdullah bin Umi Maktum. Lalu setelah mau meninggalkan Nabi, pindah tempatnya, Nabi memanggil ini. Sesungguhnya aku dibisi oleh malaikat Jibril barusan. Apakah, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah kamu mendengar suara adzan? Maka Abdullah bin Umi Maktum menjawab, iya wahai Rasulullah, saya mendengar suara azan. Maka Abdullah bin Umi Maktum, maka Nabi bersabda, kalau begitu kamu harus datang ke masjid. Jadi orang yang buta pun tidak diberi izin, tidak diberi keringanan oleh Nabi. Kalau ingin menjadi umat Nabi yang utama, tetap harus hadir ke masjid. Orang buta tidak diberi izin oleh Nabi. Maka Abdullah bin Umi Maktum ini tidak membantah sedikit pun. Beliau hadir ke masjid setiap sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Selalu hadir. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahkan nanti Abdullah bin Umi Maktum ini menjadi salah satu muadzin dari apa? Dari Masjid Nabawi. Selama ini yang kita kenal, yang kita tahu muadzin itu kan Bilal, ya. Ternyata muadzinnya itu ada dua, yaitu di Masjid Nabawi itu ada kebiasaan, insya Allah sampai sekarang ya. Bapak Ibu yang sudah pernah haji, pernah umrah, insya Allah tahu ini, yaitu apa? Kebiasaannya adzan 2 kali. Jadi misalnya 1 jam sebelum subuh itu apa? Dikumandangkan adzan ya. Untuk apa? Untuk membangunkan orang-orang agar sholat tahajud, agar hadir ke masjid lebih awal. Sholat tahajud, sholat witir 1 jam sebelum subuh. Lalu apa? Pada saat subuh persis itu adzan lagi. Adzan yang kedua itu untuk apa? Panggilan sholat subuh. Kalau di Indonesia itu ada di beberapa tempat yang melaksanakan ini. Tapi kalau di sini tempat kita ini belum ada. Kalau mau diadakan di masjid itu boleh, ada dasarnya di zaman Nabi ya, di zaman Nabi. Dan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sampai sekarang dilakukan itu. Tapi kalau mau melakukan itu diberitahu kepada masyarakat agar masyarakat tidak kaget ya, tidak kaget. Harus disosialisasi dulu ya, sosialisasi dulu. Jadi yang adzan pertama tadi itu kira-kira setengah sampai 1 jam sebelum subuh itu adalah Bilal ya. Dan yang adzan subuh pada saat mau sholat subuh itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi artinya ada 2 ini. Ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam, maksudnya yang sebelum subuh itu untuk membangunkan orang tahajud. Lalu Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kata-katanya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum azan. Itu maksudnya apa? Kalau kita itu sedang puasa, orang-orang sahabat-sahabat waktu itu sedang puasa, kalau Bilal itu azan oleh Nabi, kita orang-orang disuruh sahur. Terus boleh makan, boleh minum. Boleh makan, boleh minum sampai dengan apa? Abdullah bin Umi Maktum itu azan. Karena di saat Abdullah bin Umi Maktum azan itu berarti sudah subuh ya. Karena menurut Aisyah
ia tidak akan azan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq itu waktu subuh. Waktu subuh. Jadi luar biasa ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang yang buta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menuntun, melewati kebun kurma, tempat-tempat yang berbatu, yang tajam, tapi selalu hadir ke masjid. Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kalau sholat sunnahnya itu sebaiknya di rumah, ya sebaiknya di rumah. Para sahabat Nabi tidak memperdulikan keadaan dirinya. Jadi mau rumahnya jauh, mau buta, mau sakit, atau mau apa, itu mereka tidak peduli. Kalau diperintah untuk sholat ke masjid, mereka datang. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Makanya generasi di saat Nabi itu tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Tumbuh menjadi orang yang berkepribadian yang sangat kuat. Tidak remeh, tidak cengeng. Tidak cengeng, tidak manja gitu. Mereka punya kepribadian kuat. Mereka pejuang-pejuang sejati gitu. Karena apa? Karena gemblengan-gemblengan seperti ini. Dan ini yang harus kita pikirkan. Hikmah yang ketiga, kalau kita tidak berjamaah ke masjid, yang laki-laki ya, kalau yang perempuan lebih baik di rumah. Kalau yang perempuan ya, bagaimana kalau di akhirat kita ditanya Allah, wahai Samsul, misalnya Allah bertanya kepada saya, kenapa kamu kok nggak sholat di masjid? Apa yang akan saya jawab? Saya sakit misalnya. Coba saya panggilkan Abdullah bin Maktum ini loh. Ini orang buta ya, tapi dia selalu sholat ke masjid. Kamu loh nggak buta. Apa yang harus kita jawabkan? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat ke masjid. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu sebagian kecil dari keutamaan dari salah satu sahabat yang luar biasa ini, sahabat yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu apa? Apakah Abdullah bin Ummi Maktum ini pernah ikut perang karena beliau buta? Apakah Abdullah bin Ummi Maktum ini nggak pernah menjadi pejabat? Maka insya Allah kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum ini akan kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita tidak cengeng, agar kita tidak ringkih, agar kita ini kuat, punya keberanian kuat untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Yang laki-laki minimal sholat berjamaah ke masjid. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.